Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam toleransi untuk kita semuanya. Di depan tadi kami udah ngenalin diri satu persatu nih. Kami dari kelompok 2 dalam video ini akan membagikan pengalaman kami serta ilmu yang kami dapatkan ketika kami kunjungan industri di PT Sido Muncul Semarang. Yuk simak videonya sampai akhir, dijamin gak bakal rugi deh. Nah teman-teman, kita udah sampai di PT Sido Muncul Semarang. Sebelum masuk area, kita diarahkan untuk satu persatu masuk ke ruangan yang namanya Steam Chamber. Steam Chamber ini gunanya untuk mensterilkan diri kita sebelum masuk ke area PT Sido Muncul yang steril. Nah, ketika kita udah masuk di area, kita sudah disambut oleh tim humas dari PT Sido Muncul Semarang. Dengan kakak cantik ini yang akan menjelaskan, memberikan arahan kita dari awal hingga akhir ketika nanti on proses kunjungan industri di dalamnya. Sebelum berkeliling untuk melihat kegiatan produksi yang ada di PT Sido Muncul, terlebih dahulu juga ada rangkaian acara berupa pembukaan serta sambutan dari Kapoldi kami. Kemudian dari pihak Sido Muncul menginformasikan tentang tata tertib yang harus kita taati sebagai berikut. Untuk tidak makan, minum, dan merokok. Kesempatan tersebut hanya diberikan waktu di kawasan agrowisata pada sesi kegiatan terakhir. Yang kedua, dimohon untuk tidak mendokumentasikan kegiatan, baik merekam ataupun mengambil foto dengan alat apapun, termasuk dengan menggunakan kamera handphone ya. Kesempatan mengambil gambar untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan hanya kami berikan waktu di agrowisata pada sesi kegiatan terakhir nanti. Nah teman-teman, itu tadi merupakan beberapa cuplikan tata tertib yang harus kita taati ketika kunjungan industri di PT Sido Muncul Semarang. Salah satunya yaitu dilarang melakukan segala bentuk dokumentasi. Karena itu, dalam video ini kami masing-masing pribadi akan membagikan pengalaman atau menceritakan apa yang kami dapatkan ketika melakukan kunjungan industri untuk melihat kegiatan produksi di PT Sido Muncul Semarang. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan atau membagikan pengalaman kami ketika kami melakukan kunjungan industri di PT Sido Muncul Semarang. Nah, saat kita kunjungan di PT Sido Muncul Semarang, awalnya kami diarahkan ke gedung bahan baku yang terdiri dari 2 kategori, yaitu bahan baku Simdisia dan juga bahan baku non-Simdisia. Saat kita masuk ke gedung bahan baku Simdisia, kita akan melihat tumpukan-tumpukan karung yang tersusun rapi di rak yang di depannya sudah terlabeli dari tanaman Simdisia tersebut. Nah, untuk bahan baku Simdisia dari PT Sido Muncul Semarang ini menggunakan berbagai macam jenis tanaman. Totalnya sekitar 160 jenis tanaman yang dimanfaatkan dari akarnya, batang, daun, buah, dan biji, dan lain sebagainya. Tanaman-tanaman ini datang dari berbagai daerah, contohnya Solo, Wonosobo, Dieng, dan daerah yang lainnya. Nah, sebelum bahan baku diterima, untuk proses selanjutnya, terlebih dahulu sampel dari bahan baku tersebut dilakukan pengecekan atau diteliti oleh tim QC atau Quality Control. Tugas dari tim QC yang pertama yaitu mengecek tentang kebenaran bahan baku. Apakah bahan baku yang datang itu sesuai dari apa yang dipesan. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengecek tentang kebersihan bahan baku. Tidak hanya dilihat dari luar karung saja, melainkan diteliti dari kebersihan tanahnya maupun ada kerikil yang masuk di dalamnya seperti itu. Kemudian untuk tugas tim QC yang ketiga yaitu mengecek kadar air dari bahan baku. Kemudian setelah dilakukan pengecekan tadi, tim QC penyimpanan ke dalam gudang penyimpanan bahan baku. Untuk persediaan bahan baku dilakukan dengan sistem FIFO, first in, first out, yang artinya yang pertama masuk itu juga yang pertama keluar. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada bahan baku yang menumpuk atau tersimpan terlalu lama yang berakibat pada rusaknya bahan baku. Untuk Sido Muncul, produknya bukan hanya jamu, tapi ada produk-produk kategori lain, yaitu ada minuman kesehatan seperti susu jahe, kopi jahe, STMJ, dan jahe wangi. Kemudian ada minuman-minuman energi seperti yang ada di merek Kuku Bima Energy. Nah, untuk membuat produk-produk tersebut, selain
bahan dari tanaman obat antara lain menggunakan bahan baku non-simplicia. Jadi bahan ini adalah bahan-bahan yang sudah berupa olahan yang digunakan sebagai bahan pelengkap dalam membuat produk-produk Sido Muncul. Contohnya gula, susu, madu, dan lain sebagainya. Bahan-bahan di non-simplicia bahan yang sudah siap pakai. Jadi contohnya susu yang sudah dalam bentuk susu serbuk yang tidak perlu di processing lagi seperti di simplicia. Jadi kalau di non simplicia tinggal penyimpanan dan penggunaannya saja. Misalnya ingin membuat produk susu jahe. Untuk membuat produk susu jahe, jahenya akan diprosesing lagi di gudang bahan simplicia. Tapi nanti susu dan gulanya ada di bahan baku non simplicia. Oh iya, untuk setiap bahan yang datang akan tetap ada QC, dan nanti QC akan mengambil sampel dan mengecek bahan-bahan apakah yang datang ini sudah sesuai dengan spek order atau tidak. Kalau sudah sesuai standar semua, baru bahan-bahan bisa masuk dan disimpan dengan manajemen FIFO, dan nanti akan dikeluarkan sesuai permintaan dari tiap-tiap unit. Selanjutnya yaitu pabrik sediaan farmasi untuk proses produksi kapsul, tablet, dan lain-lain. Pabrik sediaan serbuk bahan baku diracik kemudian melalui proses produksi. Bahan baku disiapkan sesuai dengan resep atau kebutuhannya. Kemudian proses peracikan. Proses peracikan sendiri terdiri dari proses giling kasar, giling halus, pengayakan, pencampuran, dan pengemasan. Selanjutnya yaitu alur membuat jamu sediaan modern serbuk instan. Yang pertama yaitu melalui peracikan, giling kasar, proses ekstraksi. Misalnya ekstrak cair yaitu di mixing terlebih dahulu, kemudian dipuli, kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir di pengemasan. Kemudian misal dibuat serbuk, yaitu yang pertama di mixing, di drying, yang terakhir yaitu pengemasan. Di PT Sido Muncul itu ada 3 pengemasan. Nah, pengemasan itu ada pengemasan primer, sekunder, tersier. Nah, yang pengemasan primer itu pengemasan produk itu pertama kali masuk ke dalam sasetnya. Nah, pengemasan ini dikerjakan oleh mesin dan di dalam ruangan tertutup. Kenapa? Karena produknya itu kan rentan sekali terkena kontaminasi. Jadi tujuannya itu agar tidak terkontaminasi, dan karyawannya juga harus menggunakan APD lengkap. Di ruangan itu juga ada QC untuk melakukan pengecekan. Produk tidak boleh miring, tidak boleh kurang. Dicek isinya untuk mengetahui apakah ada kontaminasi atau tidak. Kemudian yang kedua itu ada pengemasan sekunder. Nah, produk yang sudah menjadi saset atau yang sudah masuk ke dalam saset itu dikemas lagi ke dalam wadah yang lebih besar seperti dus-dus yang kecil gitu. Kemudian ini tuh bisa pakai mesin atau manual. Kemudian ini tidak langsung bersinggungan dengan produk. Jadi karyawannya juga tidak perlu menggunakan APD yang lengkap. Kemudian yang ketiga itu ada pengemasan tersier, yaitu pengemasan ke dalam karton-karton besar. Jadi seperti tolak angin itu kan ada dus kecilnya. Nah, di pengemasan sekunder itu dari saset-saset itu masukkan ke dalam dus kecil, kemudian yang pengemasan tersier itu dimasukkan ke dalam dus-dus besar atau karton-karton besar. Seperti itu. Yang kelima, laboratorium. Laboratorium di Sido Muncul terdapat R&D dan QC. Teman-teman nggak tahu kan kalau misalnya di Sido Muncul terdapat 6 lab. Yang pertama, laboratorium formulasi. Laboratorium ini digunakan untuk membuat produk baru, bentuk sediaan baru, inovasi rasa, inovasi merek baru, dan produk baru. Kemudian, yang kedua ada produksi bahan baku. Digunakan untuk try dan error serta uji coba pada produk baru. Kemudian, yang ketiga ada lab mikrobiologi. Lab ini biasanya digunakan untuk analisa adanya cemaran bakteri atau tidak terdapat dalam produk, baik itu dari bahan baku, produk in process, ataupun produk akhir. Yang keempat ada lab kimia. Lab ini digunakan untuk pengecekan zat aktif yang terdapat dalam bahan baku. Kemudian yang kelima ada lab instrumentasi. Lab ini dilengkapi dengan alat-alat canggih.
Alat-alat ini digunakan untuk mendukung berbagai analisa, seperti pengecekan adanya pestisida atau adanya etilen glikol dalam bahan baku. Alat-alat kali ini dapat berupa PCR dan HPLC. Kemudian, yang keenam ada lab farmakologi. Lab ini digunakan untuk uji keamanan produk baru terhadap hewan coba, seperti kucing, tikus, dan lain-lain. Untuk percobaannya dilakukan ada dua. Yang pertama, pengujian secara cepat dan pengujian panjang. Pengujian cepat dilakukan 1 kali 24 jam, sedangkan untuk pengujian panjang dilakukan selama 3 bulan. Hal ini digunakan untuk menentukan dosis, efek samping, serta aturan minum. Selanjutnya ada gudang bahan pengemasan. Untuk tempat ini merupakan tempat untuk menyimpan bahan-bahan pengemasan untuk mulai pengemasan produk dari pertama hingga akhir. Dari mulai pensasetan yang dikemas ke dalam kardus yang kecil dan kemudian dikemas ke dalam kardus yang besar atau toples karton dan lain-lain. Pada produksi do muncul merupakan fasilitas penyimpanan yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan dan kualitas bahan pengemasan. Untuk gudang bahan pengemasan ini berperan penting dalam memastikan bahwa produksi do muncul yang sampai ke konsumen memiliki kemasan yang aman, berkualitas, dan memenuhi standar regulasi yang berlaku. Yang selanjutnya dijelaskan pembuatan tolak angin cair. Pembuatan tolak angin cair dilakukan di lantai 2. Untuk pengunjung tidak boleh diperkenakan masuk untuk melihat pengolahan dan pencampuran bahan baku ini, karena ini sebuah rahasia perusahaan. Terus kemudian produk tolak angin dilakukan pengecekan oleh tim QC. Di lantai bawah, jika sudah sesuai standar yang ditentukan dilakukan pengemasan sekunder. Kemudian kami juga diarahkan dalam ruang produksi Kuku Bima Energi. Dilakukan produksi primer dan produksi sekunder. Di ruangan produksi Kuku Bima, kami juga tidak diperbolehkan untuk masuk seperti di ruangan tolak angin tadi. Namun kami diarahkan dalam pengemasan produknya, seperti pengemasan dari produk Kuku Bima dilakukan dengan packing primer dan packing sekunder. Pada kemasan primer, kemasan saset dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam dus kecil, yaitu proses packing sekunder. Kemudian dikemas ke dalam karton dan disimpan di gedung. Setelah kita melakukan kunjungan industri tentang bagaimana produksi di PT Sido Muncul Semarang, selanjutnya kita agrowisata PT Sido Muncul Tbk yang memiliki 3 misi, yaitu yang pertama, misi ilmiah. Agrowisata ini berfungsi sebagai tempat koleksi berbagai jenis tanaman, khususnya tanaman obat yang diambil dari berbagai daerah. Tanaman-tanaman langka yang dikoleksi ini juga berperan sebagai plasma nova atau stok genetik yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian ini mencakup aspek budidaya, pengembangan, maupun pengujian khasiat tanaman sebagai bahan baku khasiat tanaman. Selain melibatkan tim PT Sido Muncul Tbk, penelitian juga dapat dilakukan oleh institusi lain termasuk pelajar dan mahasiswa. Yang kedua ada misi sosial, itu sendiri terbuka untuk masyarakat umum, terutama bagi mereka yang peduli pada pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Melalui kunjungan ke agrowisata, masyarakat dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan lebih luas untuk tanaman obat, termasuk cara budidaya dan fungsi dan manfaatnya. Untuk yang terakhir ada misi ekonomi, itu sebagai pusat plasma nova. Agrowisata ini memungkinkan pengembangan tanaman baru dalam jumlah besar di berbagai lokasi. Bibit atau benih hasil pengembangan tanaman tersebut dapat diperbanyak dan ditanam di tempat lain. Hasilnya akan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri jamu atau dijadikan komoditas untuk perdagangan tanaman. Nah,
itu tadi merupakan berbagai informasi atau materi yang kami dapatkan ketika kunjungan industri di PT Sidomuncul Semarang. Setelah selesai berkeliling untuk melihat kegiatan produksi, langkah terakhir yaitu diadakan seminar diskusi dan kita juga dapat oleh-oleh atau buat tangan nih dari pihak PT Sidomuncul Semarang. Sebelum melakukan perjalanan pulang, kami juga sempat mengabadikan momen dengan berselfie, foto bersama di agrowisata sambil melihat flora fauna yang ada di sana. Nah, video ini juga sekaligus menutup jumpa kita di video laporan kelompok kami. Semoga apa yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman viewers semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa.